dramatis. Di bawah langit malam Jeddah, harapan jutaan rakyat Indonesia runtuh dalam satu malam. Skor akhir 3-2. Indonesia kalah dari Arab Saudi. Tapi luka ini lebih dalam dari sekadar angka di papan skor. Ini bukan sekadar kekalahan, ini tamparan. Sebuah pengingat bahwa kemenangan besar butuh fondasi yang kuat, bukan sekadar semangat. Namun, di balik badai kritik dan kemarahan publik, ada pelajaran yang tak boleh kita abaikan. Karena setiap badai selalu menyisahkan cahaya, dan setiap kekalahan menyimpan dosa yang harus ditebus. Mari kita mulai bukan dari kesalahan, tapi dari mereka yang berjuang, yang memberi secercah terang di malam kelam itu. Sang pengadil dari Kuwait. Nama yang sempat diragukan, Ahmad Al-Ali, wasit asal Kuwait, jadi target prasangka publik sebelum laga dimulai. Namun, di lapangan, ia menunjukkan keberanian dan integritas yang luar biasa. 2 penalti diberikan untuk Indonesia, 6 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk pemain Arab Saudi yang melampaui batas. Netizen yang semula mencibir, kini berbalik menghormati. Sebuah pelajaran kecil, jangan buru-buru menghakimi sebelum peluit dibunyikan. Martin Paes, sang benteng terakhir, 7 penyelamatan, 7 kali menggagalkan harapan lawan. Di menit ke-84 ketika Salem Al-Dausari berhadapan 1 lawan 1, dunia seakan berhenti berputar. Tapi Paes berdiri tegak, menutup ruang, menepis peluang 99% gol jadi mimpi buruk lawan. Dia bukan sekadar penjaga gawang, dia penjaga harapan. Tanpa Paes, skor mungkin bukan 3-2, tapi 5-1. Duet baja di jantung pertahanan. Tanpa Hubner, Jai Itzes dan Kevin Dix membangun dinding besi. Dix memenangkan semua duel 1 lawan 1. Itzes menjadi tembok udara. Dan saat semuanya goyah, Dix mengambil tanggung jawab. 2 penalti, 2 gol, 2 kali membangkitkan semangat Garuda. Mereka bukan hanya bertahan, mereka menunjukkan arti kata percaya diri di tengah badai. Namun, di balik cahaya itu, ada 3 dosa yang tak bisa ditutupi oleh semangat. 3 kesalahan strategis yang membawa Garuda terbang rendah di langit Jeddah. Dosa pertama, lubang di sayap kanan. Yakob Sayuri, pemain yang biasa berperan menyerang, kini dipaksa menjadi bek kanan. Hasilnya, sisi kanannya menjadi koridor bebas bagi pemain-pemain Arab Saudi. Serangan demi serangan mengalir tanpa perlawanan. Dan di akhir, pelanggaran naif di kotak penalti menjadi hukuman berat. 1 kesalahan posisi bisa menjatuhkan seluruh sistem. Dan di sepak bola modern, salah 1 titik lemah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dosa kedua, blunder pemilihan pemain. 4 starter dari Liga Indonesia diturunkan dalam laga sebesar ini. Ricky Kambuyaya, Beckham Putra, dan Mark Klok semua tampil di bawah ritme permainan internasional. Klok bahkan mencatat rating terburuk 5.6, kehilangan bola di area berbahaya dan memicu gol lawan. Sepak bola adalah tentang meritokrasi, bukan nostalgia. Dan di laga sekelas ini, setiap keputusan salah berbayar mahal. Dosa ketiga, pergantian yang tak masuk akal. Ketika semua mata menunggu perubahan, yang datang justru kebingungan. Klok tetap bermain 90 menit penuh, padahal sudah kehilangan ritme sejak menit ke-30. Miliano Jonathan, satu-satunya pemain yang berani menembus garis tengah lawan, malah ditarik keluar. Sandy Walsh, pemain paling siap di posisi kanan, baru dimasukkan ketika semuanya terlambat. Patrick Kluivert terlihat seperti kehilangan arah di tengah perang. Dan ketika seorang pemimpin bingung, pasukannya hanya menunggu waktu untuk kalah. Kini semua mata tertuju pada satu laga, Indonesia versus Irak. Bukan sekadar pertandingan, ini adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Bagi Kluivert, bagi para pemain, bagi seluruh sistem sepak bola Indonesia.
Erick Thohir sudah bicara, bangkit atau dievaluasi. Dan publik sudah memutuskan, kami ingin lihat perlawanan bukan alasan. Patrick Kluivert mungkin masih punya satu kesempatan terakhir untuk membuktikan diri. Tapi jika Garuda kembali jatuh tanpa arah, maka sejarah akan menulisnya sebagai pelatih yang datang dengan nama besar, tapi pergi tanpa jejak. Kita tidak butuh pelatih yang sekadar terkenal. Kita butuh pemimpin yang mengerti bahwa di balik setiap lambang Garuda ada 270 juta jiwa yang berdoa. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini tentang harga diri bangsa. Jeddah hanyalah awal. Irak akan jadi ujian akhir. Dan hanya mereka yang benar-benar berani yang bisa menulis babak baru bagi timnas Indonesia.